Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fatih Rizky Pratama. Saya Silvianti Anggraini. Saya Tiara Jatiwijaya. Saya Aida Nurjen. Kami dari kelompok 4 IPA kelas 9E SMP Negeri 1 Karangampel. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan proyek akhir bab 2 tentang penggunaan metode kontrasepsi atau program keluarga berencana KB di masyarakat sekitar kita. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, masing-masing memiliki peran yang berbeda. Ada yang bertugas sebagai pencatat data, pewawancara, pengolah data, penyusun laporan, dan penyaji. Dengan kerjasama, tim proyek ini bisa terlaksanakan dengan baik. Tujuan proyek ini adalah untuk mengetahui jenis kontrasepsi yang digunakan masyarakat, siapa yang menggunakannya, apa alasan mereka memilih, serta manfaat maupun kendala yang dirasakan. Dengan memahami hal ini, kami belajar bahwa kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk kesejahteraan. Apa tujuan dari survei ini? Mengetahui apakah masyarakat menggunakan KB atau tidak. Mengidentifikasi jenis kontrasepsi yang digunakan. Mengetahui alasan pemilihan metode KB tertentu. Menggali kekhawatiran dan keluhan dari pengguna KB, mengetahui manfaat yang dirasakan keluarga dari pengguna KB, membandingkan pandangan antara pengguna dan non-pengguna KB. Bagaimana cara kami mengumpulkan data? Yaitu dengan mendatangi responden, adalah 5 keluarga di lingkungan sekitar kita. Dengan tekniknya yaitu wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan. Data yang dikumpulkan yaitu pertama jumlah anggota keluarga dan anak, yang kedua pendidikan dan pekerjaan orang tua, yang ketiga status pengguna KB iya atau tidak, 4 jenis kontrasepsi yang digunakan, 5 alasan memilih metode KB tersebut, 6 kekhawatiran dan keluhan yang dialami, dan 7 manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Daftar narasumber. Total 5 narasumber. Kepala keluarga. Nama-nama narasumber. 1. Ibu Sakia. 2. Ibu Nenek Khadijah. 3. Ibu Winati. 4. Ibu Kunaina. 5. Ibu Sinta. Dan kami akan menampilkan 2 video sampel sebagai acuan pada wawancara kali ini. Simak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Ya. Kami perkenalkan dulu, saya Fatir. Saya Aida. Kami dari SMP Negeri 1 Karangampel sedang melaksanakan tugas sekolah, yaitu untuk mengetahui penggunaan KB di masyarakat kita. Mohon izin bertanya sebentar ya Bu. Ya. Ibu hanya untuk keperluan tugas sekolah dan akan dijaga kerahasiaannya. Apakah ada yang mengikuti program KB? Ya, ada. Siapa yang menggunakan KB? Istri, berarti ibu. Jika kontrasepsi apa yang digunakan? Kontrasepsi apa yang digunakan? Untuk sekarang pil KB, tapi dulu pernah suntik KB. Sejak apa ibu menggunakan metode KB tersebut? Kalau suntik KB sejak pengantin baru kan, nah pas sudah berjalan tak cocok pindah ke pil KB. Alasannya biar nanti mendapat anak yang ada jarak antara anak 1 ke 2 tuh biar teratur. Jadi ikut KB. Apakah ada kekhawatiran saat menggunakan? Tidak. Lalu jumlah anggota keluarga dari Bapak atau Ibu ada berapa orang? Jumlah keluarga ada 6. Jumlah anaknya berapa? Jumlah anak ada 4 anak. Pendidikan terakhirnya dari Bapak atau Ibu apa? Dari ibu S1, dari bapak S2.
Ini pekerjaan utama Bapak Ibu itu Kalau bapak PNS ya ngajar, kalau ibu ngajar tapi ngajar anak ngaji, kayak terus masih taklim ibu-ibu. Di samping itu juga berdagang. terima kasih banyak Ibu atas Ya. waktu dan jawabannya. Semoga Ibu dan keluarga selalu sehat Amin. dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kajian hasil narasumber 1, yaitu Ibu Zakiyah SPDI. Keluarganya ada 6 anggota, yaitu 4 anak. Pendidikannya Ibu S1, Bapak S2. Pekerjaannya Ibu sebagai guru ngaji dan pedagang, Bapak menjadi guru. KB-nya menggunakan pil, dulunya suntik. Alasannya untuk mengatur jarak kelahiran dan menunda kehamilan. Keluhan atau khawatiran tidak ada. Sosial ekonomi, penghasilannya 2-5 jutaan dan cukup untuk kebutuhan hidup. Biaya pendidikan jadi pertimbangan. Tidak ada anggota keluarga lain yang membantu ekonomi. KB dianggap membantu ekonomi dan sumber info KB-nya dari tenaga kesehatan serta media sosial. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan dulu, kami dari SMP Negeri 1 Karangampel sedang melaksanakan tugas sekolah untuk mengetahui penggunaan KB di masyarakat sekitar. Mohon izin bertanya sebentar ya Bu. Jawaban Ibu hanya untuk keperluan tugas sekolah dan akan dijaga kerahasiaan. Apakah sebelumnya Ibu pernah mencoba menggunakan KB? Ya, pernah. Jika pernah, mengapa sekarang tidak lagi menggunakan KB? Sebelumnya itu saya menggunakan KB, lalu kemudian KB tersebut saya lepas karena tidak cocok. Pada saat itu saya sedang mengasihi, ketika menggunakan KB, ASI tersebut tidak lancar, makanya saya memutuskan untuk melepas KB tersebut. Apakah Bapak atau Ibu pernah mendapatkan pelajaran atau informasi tentang KB dari Ya. tenaga? Ya, pernah. Jika suatu saat ada kesempatan, apakah Bapak atau Ibu bersedia menggunakan KB? Sepertinya tidak ya. Terus di keluarganya Ibu jumlah anggotanya ada berapa? 4, Terus jumlah anak Ibu ada berapa? ada 2. Terus pendidikan terakhir Bapak atau Ibu? Sarjana pendidikan. Pekerjaan utama Bapak atau Ibu apa? Ini bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Keranteng. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban Ibu. Semoga Ibu selalu sehat dan keluarga diberikan keberkahan. Amin. Doa yang sama juga untuk kalian. Kajian hasil narasumber 2. 1. Data narasumber 2. Ibu Neneng Khadijah SPD. Keluarga 4 anggota, 2 anak. Pendidikan Ibu S1, Bapak SMA. Pekerjaan Ibu guru, Bapak pekerjaan proyek. KB tidak menggunakan saat ini. Pernah dilepas karena ASI terganggu. Pandangan untuk sementara tidak ingin menggunakan. Keluhan atau kekhawatiran tidak ada. Sosial ekonomi penghasilan 7-8 juta cukup. Biaya pendidikan jadi pertimbangan. Tidak ada anggota keluarga lain yang membantu ekonomi. KB dianggap membantu ekonomi. Sumber info KB, tenaga kesehatan, kerabat, media sosial. Data narasumber 3, Ibu Winati, keluarga, 4 anggota dan 2 anak. Pendidikan, Ibu SMA, Bapak SD. Pekerjaan, Ibu rumah tangga, Bapak pedagang. KB, menggunakan suntik lebih dari 3 tahun. Alasan, merasa lebih aman dalam hubungan dan kehamilan. Keluhan, berat badan naik. Manfaat, mengatur jarak kehamilan dan kelahiran. Kajian hasil narasumber 3, sosial ekonomi, penghasilan sekitar 2 jutaan cukup. Biaya pendidikan jadi pertimbangan. Tidak ada anggota keluarga lain yang membantu ekonomi. Keputusan menggunakan KB ini karena dari keluarga. KB dianggap membantu ekonomi. Sumber info KB, tenaga kesehatan. Kajian hasil narasumber 4. Data dari narasumber 4 yaitu Ibu Konaina. Jumlah keluarganya ada 4 anggota dan 2 anak.
Pendidikan ibu dan bapak yaitu SMA. Pekerjaannya ibu rumah tangga dan bapak adalah wira swasta. Menggunakan KB suntik selama 3 tahun. Alasannya untuk mencegah kehamilan. Kekhawatirannya yaitu takut gemuk. Manfaatnya yaitu mengatur jarak kelahiran dan mencegah kehamilan. Sosial ekonomi, penghasilan sekitaran 2 juta, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya pendidikan tidak menjadi pertimbangan dalam menggunakan KB. Tidak ada anggota keluarga lain yang membantu ekonomi. Menggunakan KB ini adanya pengaruh dari tetangga atau keluarga. KB ini dianggap membantu ekonomi. Sumber info KB yaitu dari tenaga kesehatan. Data narasumber 5, Ibu Sinta. Keluarga 5 anggota, 3 anak. Pendidikan ibu dan bapak S1. Pekerjaan keduanya guru. KB tidak pernah menggunakan. Alasan merasa tidak cocok, tidak ingin menggunakan. Keluhan atau kekhawatiran tidak ada. Sosial ekonomi, penghasilan sekitar 4 juta cukup. Biaya pendidikan tidak menjadi pertimbangan dalam KB. Tidak ada anggota keluarga lain yang membantu ekonomi. KB dianggap membantu ekonomi. Sumber info KB tenaga kesehatan. Apa yang didapat dari 5 keluarga tersebut yaitu adanya jumlah responden dengan total 5 orang. Lalu pengguna KB yaitu 3 orang, 2 suntik dan 1 pil KB. Lalu non pengguna KB-nya ada 2 orang. Alasan menggunakan KB-nya yaitu pertama, mengatur jarak kelahiran, kedua, mencegah kehamilan, dan ketiga, merasa lebih aman. Lalu kekhawatiran dan keluhan yang dialami, yang pertama yaitu kekhawatirannya adalah takut tambah gemuk. Yang B, lalu selanjutnya keluhannya adalah berat badannya takut naik. Manfaat yang dirasakannya itu 1. Menunda kehamilan, 2. Mengatur jarak anak, 3. Menjaga kesehatan ibu, 4. Meringankan beban keluarga. Alasan tidak menggunakan KB yaitu 1. Tidak cocok atau khawatir efek samping, 2. Asik terganggu saat menyusui, 3. Tidak perlu, rasa perlu. Dari survei ini, kami dapat menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat sudah mengenal dan menggunakan KB. Alasan utamanya itu karena memang mereka itu atau yang digunakan KB tersebut praktis dan mudah untuk dilakukan. Meskipun ada keluhan kecil, manfaat KB yang dirasakan jauh lebih besar. Program KB bukan hanya sekedar menunda kehamilan, tapi juga berperan sebagai dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan perencanaan yang baik, keluarga bisa lebih sejahtera, sehat, dan bahagia. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua responden yang telah bersedia memberikan informasi, juga kepada guru IPA yang telah membimbing kami dalam proyek ini. Demikian laporan proyek akhir dari kelompok 4 kelas 9E sampai J. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kami merasa bangga karena berhasil menyelesaikan survei sesuai dengan target responden. Selain itu, kami juga berhasil menyusun laporan dalam bentuk poster dan video. Kerjasama dalam kelompok berjalan dengan baik. Setiap anggota melaksanakan tugas masing-masing, sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Kami menyadari masih ada hal yang perlu diperbaiki, seperti pengaturan waktu agar lebih efektif dan penyusun pertanyaan agar lebih singkat supaya responden tidak bingung. Dari proyek ini, kami belajar banyak hal, misalnya variasi jenis KB yang tersedia, alasan masyarakat memilih KB, serta dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi keluarga. Kami juga belajar bagaimana cara berkomunikasi yang sopan dengan masyarakat, menghargai jawaban responden, dan menjaga kerahasiaan informasi. Dengan proyek ini, kami tidak hanya belajar teori dari buku, tetapi juga terjun langsung ke masyarakat. Pengalaman ini memberi kami wawasan nyata tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.